Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Sri Marta Astuti. Di video kali ini kita akan membahas tentang komunikasi melalui telepon. Sebelum kita membahas tentang komunikasi melalui telepon, ada baiknya kalau kita paham terlebih dahulu apa itu komunikasi. Komunikasi adalah penyampaian berita atau informasi dari komunikator kepada komunikan, baik menggunakan media ataupun tidak menggunakan media. Selanjutnya, komunikasi melalui telepon yaitu komunikasi secara tidak langsung antara komunikator dan komunikan, tetapi diperantarai dengan satu kerangkaian elektronik yang disebut dengan pesawat telepon. Sebagai sarana komunikasi, telepon dipakai untuk menyampaikan dan menerima informasi dengan cepat. Karena dengan telepon, baik komunikator atau penyampai pesan maupun komunikan penerima pesan dapat menyampaikan berita atau informasi pada saat yang sama, tidak perlu menunggu berjam-jam apalagi berhari-hari. Ada media yang bisa digunakan untuk berkomunikasi antara komunikator dan komunikan. Berikut ini ada beberapa jenis pesawat telepon. Untuk gambar yang pertama, ini adalah intercom. Intercom adalah alat komunikasi yang dipergunakan untuk menyampaikan warta atau keterangan dalam lingkungan organisasi sendiri atau dari satu bagian ke bagian lain dalam satu instansi. Intercom digunakan dalam perusahaan untuk menghubungkan antara komunikator dan komunikan dalam satu perusahaan. Kemudian yang kedua adalah gambar telepon. Telepon atau pesawat tunggal yang digunakan di lingkungan instansi biasanya dilengkapi dengan pesawat ekstensi atau cabang-cabang. Nah, perbedaan dari telepon dan intercom, telepon digunakan bisa di luar dari perusahaan. Yang ketiga ada PMBX, Private Manual Branch Exchange. Jenis pesawat ini tidak memungkinkan kita dapat berhubung langsung tanpa melalui operator. Jadi jika menggunakan PMBX, kita harus melalui operator terlebih dahulu. Terdapat beberapa jenis hubungan melalui telepon. Yang pertama, hubungan antar bagian atau internet, yaitu hubungan langsung antara bagian satu dengan bagian yang lain dalam satu kantor. Biasanya menggunakan intercom. Yang kedua, hubungan lokal atau setempat, yaitu berhubungan melalui telepon yang dilakukan oleh komunikator dengan komunikan dalam satu lingkup daerah tertentu dalam satu kota. Pada hubungan ini tidak perlu menggunakan atau memutar kode area tempat yang dituju karena masih ada dalam satu lingkungan kota. Kemudian yang ketiga, hubungan interlokal, yaitu hubungan telepon antar dua orang secara langsung dengan jarak jauh antar kota atau antar provinsi, namun tetap dalam satu negara. Misalnya, kita menelpon dari daerah Surabaya, menelpon ke daerah Jakarta, maka kita melakukan hubungan interlokal. Yang keempat, hubungan internasional atau overseas call, yaitu hubungan telepon langsung berjarak jauh dari seseorang atau organisasi di suatu negara dengan orang lain atau organisasi di negara lain. Contoh, dari Indonesia ingin berkomunikasi dengan orang Malaysia, maka hubungan telepon tersebut bisa diartikan sebagai hubungan internasional. Ketika kita menelpon, baik komunikator dan komunikan harus memperhatikan yang namanya etika berkomunikasi melalui telepon. Karena kita melakukan sebuah komunikasi dan interaksi, kita harus memiliki yang namanya etika. Yang pertama, jangan membiarkan telepon berdering terlalu lama, maksimal 3 kali dering. Segeralah angkat dan jawab dengan sopan. Ketika telepon sudah berdering 2 kali,
Yang kedua, bersikaplah bijaksana dalam menanggapi penelpon. Artinya, dalam menanggapi setiap permasalahan dari penelpon, maka kita harus bersikap bijaksana, bersikap baik-baik saja walaupun dalam keadaan penelpon mengadu atau memberikan klaim. Yang ketiga, jangan memulai pembicaraan hanya dengan ucapan kata halo, tetapi langsung menyebutkan nama organisasi atau perusahaan tempat kita bekerja. Di dalam etika berkomunikasi melalui telepon, kata halo sangat dilarang. Kata halo merupakan kata yang digunakan untuk informal. Sedangkan dalam etika berkomunikasi melalui telepon, kita dalam keadaan formal. Jadi, kata halo tidak diperkenankan untuk diucapkan. Yang keempat, jangan menggunakan pesawat telepon di tempat kerja untuk kepentingan pribadi atau terlalu lama berbicara dengan si penelpon. Telepon di tempat kerja hanya untuk kepentingan profesionalitas kerja saja, jadi tidak boleh digunakan untuk kepentingan diri sendiri. Sekretaris yang pada umumnya wanita biasanya sering tergoda dengan hobi ngerumpi. Dalam hal ini kita tidak boleh melakukannya. Kita harus mampu menempatkan diri. Jadi kita berbicara di telepon sesuai dengan kebutuhannya saja. Dan itu ada hubungannya dengan profesionalitas kerja. Yang kelima, berusahalah mendengarkan mitra bicara kita. Jangan melamun atau bersikap tidak tertuju pada pembicaraan, sehingga kadang-kadang kita meminta penelpon untuk mengulangi pembicaraan. Hal ini sangat tidak dianjurkan. Maka dalam menerima telepon, kita harus fokus terhadap apa yang dibicarakan oleh seorang komunikan. Kita tidak boleh mengulang-ulang apa yang dibicarakan oleh komunikan. Selanjutnya, yang keenam, jangan mengucapkan kata-kata yang menyinggung perasaan. Yang ketujuh, berusahalah untuk menanggapi maksud pembicara dengan cepat. Jadi kita sebagai penerima telepon harus siap, tanggap, dan cermat dalam menerima informasi dari komunikan. Berbicaralah dengan tempo yang tepat, tidak terlalu cepat atau terlalu lambat. Sebut nama dan jabatan orang yang akan dituju di samping pokok pembicaraan. Jadi kita harus memperhatikan benar-benar isi dari telepon tersebut dan harus memperhatikan siapa si penelpon dan jabatan yang mereka miliki. Yang ke-10, jangan menganggap bahwa panggilan telepon merupakan gangguan terhadap pekerja. Bicaralah seperlunya sesuai dengan maksud pembicaraan dan jangan bicara di telepon sambil makan atau berdecak. Jadi ketika kita menerima telepon, kita tidak boleh menganggap bahwa panggilan tersebut adalah merupakan gangguan bagi kita. Kemudian bicaralah seperlunya saja, tidak perlu melebar kemana-mana. Dan dilarang untuk bertelepon sambil makan ataupun berdecak. 11. Catat hal-hal penting yang akan disampaikan. Nah, ketika menerima telepon, kita harus sudah siap dengan LPT, yaitu lembar pesan telepon, di mana setiap isi pembicaraan telepon harus dicatat dalam LPT. LPT memudahkan kita dalam mengingat apa yang ada di dalam pembicaraan telepon. Yang ke-12, bersegeralah minta maaf jika membuat kesalahan-kesalahan pada waktu bertelepon. Yang ke-13, akhiri pembicaraan dengan tepat. Jangan lupa mengucapkan terima kasih, thank you, dan kembali you are welcome, serta mengucapkan salam selamat pagi atau selamat siang ketika mengakhiri pembicaraan. Sesuaikan dengan situasi dan kondisi dan suasana. Kemudian, jika menutup telepon, usahakan si penelpon terlebih dahulu yang menutupnya. Kemudian kita yang menerima telepon setelahnya. Untuk selanjutnya, yaitu ada beberapa teknik dalam menerima telepon. Yang pertama, menerima telepon harus mengangkat dengan tangan kiri, baik
Yang terakhir adalah memberikan kesan yang baik. Jadi, secara pembicaraan, sikap menelpon, kita harus memberikan kesan yang baik kepada si penelpon. Dalam berkomunikasi, tidak akan lepas dari beberapa hambatan, termasuk hambatan dalam menangani telepon. Hambatan yang pertama berasal dari hambatan pemakai. Pemakai biasanya berbicara monoton dan tidak jelas pengucapannya, sehingga informasi yang disampaikan tidak sampai dengan benar. Kemudian berdecak atau berbicara di telepon sambil makan, meninggalkan telepon sambil bicara kepada orang lain, berbicara terlalu cepat dan tidak memperhatikan intonasi, desah nafas yang terdengar, kemudian berbicara kotor atau sambil bersenda gurau, berbicara sambil kepala bergerak ke kiri dan ke kanan. Ini menjadi hambatan dalam menangani telepon. Letak gagang telepon yang ke atas atau ke bawah atau terlalu jauh. Nah, itu tadi hambatan dari segi pemakai. Kemudian hambatan dari segi alat. Pertama, suara berbisik. Suara berbisik atau suara berisik atau suara bising. Kemudian yang kedua, suara timbul tenggelam. Suara mengecil ataupun saat memutar atau menekan tombol telepon tidak terdengar nada kontak. Nada sambung tidak terdengar. Di tengah-tengah pembicaraan sambungan terputus karena sinyal atau dan lain sebagainya. Selanjutnya, hal-hal yang harus dihindari, terutama bagi seorang sekretaris dalam berkomunikasi melalui telepon, yang pertama adalah memakai bahasa informal. Dilarang untuk sekretaris ataupun siapapun di dalam kantor bertelepon menggunakan bahasa informal, karena bahasa informal itu hanya dipakai ketika kita sudah akrab dengan seseorang. Sedangkan di dalam dunia kerja, terkadang kita bertemu dengan orang yang baru kita kenal. Nomor 2, berbicara dengan orang lain selagi berbicara di telepon. Yang ketiga, berbicara sambil makan. Yang keempat, berbicara terlalu banyak atau terlalu banyak basa-basi. Yang kelima, berbicara dengan nada kasar ataupun membentak. Yang keenam, dilarang untuk penelpon dibiarkan menunggu lama. Jadi, penelpon tidak boleh dibiarkan menunggu lama dan tidak diberi kejelasan. Yang ketujuh, penelpon ditransfer ke alamat yang salah dalam kurun waktu berkali-kali. Yang kedelapan, nada dan intonasi terkesan malas, jadi tidak bersemangat untuk menerima telepon. Baik, itu tadi tata cara berkomunikasi melalui telepon. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Sri Marta. Kalian bisa memanggil saya Bu Marta. Saya adalah guru produktif perkantoran. Nah, tadi kalian sudah melihat pemaparan materi tentang berkomunikasi melalui telepon. Salah satu komunikasi di tempat kerja adalah komunikasi lewat telepon. Bagaimana berkomunikasi lewat telepon yang baik dan benar? Yuk kita simak video berikut.
Selamat pagi, dengan Sri Marta di sini, PT Bumi Citra Permai. Ada yang bisa saya bantu? Selamat pagi, saya Ibu Jian Serli, Sekretaris Bapak Kuncoro dari PT Bimantara, ingin berbicara dengan Bapak Anggito Prambudi selaku Direktur PT Bumi Citra Permai. Mohon maaf Ibu Shirley, Bapak Anggito sedang tidak berada di tempat. Beliau sedang dalam perjalanan dinas ke luar kota. Apakah ada yang disampaikan kepada beliau? Iya Ibu, Bapak Kuncoro selaku pimpinan kami ingin mengkonfirmasikan pertemuan makan malam dengan Bapak Anggito yang bertempat di Resto Bumbu Desa, Jalan Garuda 25, Yogyakarta pada hari Kamis 8 November 2018 pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Baiklah, akan saya sampaikan pesan Ibu kepada Bapak Anggito. Dan untuk konfirmasi lebih lanjut, akan saya hubungi kembali. Boleh saya tahu alamat dan nomor telepon PT Bimantara? Kantor kami beralamatkan di Jalan Kol Sugiono nomor 23 Yogyakarta. Nomor telepon yang dapat dihubungi yaitu 021 345 6721. Maaf Ibu Shirley, mungkin ada yang bisa saya bantu lagi? Tidak, terima kasih. Saya tunggu konfirmasi dari Ibu secepatnya. Baiklah Ibu Shirley, akan segera saya hubungi kembali setelah pesan tersebut mendapatkan tindak lanjut dari pimpinan kami. Terima kasih, selamat pagi. Selamat pagi. Good morning, Jihan Serli here. Is there anything I can help you? Good morning, my name is Sri Marta from Karya Sakti Company. Can I make an appointment with Miss Fitria on Friday at 2 p.m.? Okay, let me to connect with Miss Fitria. Fitria is here. Hello, Miss Marta. Nice to hear your voice. Hello, Miss Fitria. Nice to hear your voice too. Can we meet on Friday at 2 p.m. to talk about the last project? Okay, let's meet at 2 p.m. Friday at 9 Group Cafe. Thank you for waiving the time, Miss Fitria. See you at Friday. Thank you, Miss Marta. Thank you, Miss Shirley. I have spoken directly with Miss Fitria. My pleasure, Miss Marta. Thank you. You're welcome.